Bude, saya persilakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mentor yang Bapak atau Ibu ini mentornya? Ibu. Ibu ya, Ibu Mentor yang sempat mendampingi Pak Jamil dan alhamdulillah bisa masuk di ruangan kita ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Fadli selaku penguji. Siang ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Adik Jamil, rancangan rencana aktualisasinya. Untuk itu waktu yang diberikan 10 menit dari sekarang. Silakan Pak Jamil untuk share screen. Ya. Terima kasih Bu, kesempatannya izin share screen Bu. Ya. Jelas Ibu? Ya, belum ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Coach, Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi. Yang kedua kepada Bapak Penguji Muhammad Fadli, SH MSI. Baiklah Pak, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul meningkatkan penerapan protokol kesehatan pada keluarga pasien di ruang isolasi RSUD Raja Tembolo Tutu. Nama saya Muhammad Jamil, instansi RSUD Raja Tembolo Tutu, jabatan perawat terampil. Isu yang saya angkat adalah kurang optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan keluarga pasien di ruang isolasi. Gagasan penyelesaian isu yang pertama adalah membuat leaflet tentang protokol kesehatan, yang kedua membuat banner tentang protokol kesehatan, yang ketiga membuat poster tentang protokol kesehatan, yang keempat membuat leaflet dan poster tentang penyakit TB paru, HBsAg, dan HIV/AIDS. Dan yang kelima menyediakan pengeras suara agar penyampaian informasi lebih optimal. Dan yang keenam membuat kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan keluarga pasien setelah mendapat informasi melalui media leaflet, banner, dan poster. Tujuan aktualisasi yang pertama adalah tujuan pemecahan isu agar penerapan protokol kesehatan bagi keluarga pasien di ruang isolasi menjadi lebih optimal. Yang kedua, tujuan aktualisasi penerapan nilai-nilai dasar PNS dengan penerapan nilai-nilai PNS untuk membentuk karakter PNS yang profesional dan dalam masyarakat. Yang kedua, manfaat aktualisasi. Yang pertama, bagi organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, mutu, dan inovasi bagi RSUD Raja Tembolo Tutu dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, bagi masyarakat dapat menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, bagi peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat dan melakukan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja. Rencana kegiatan yang pertama itu adalah membuat media untuk melakukan penyampaian informasi protokol kesehatan melalui leaflet. Yang pertama adalah adanya konsultasi dengan Kepala Seksi Perawatan Rawat Inap tentang sosialisasi penyampaian informasi. Hasilnya adalah adanya arahan pemberian izin kegiatan. Yang kedua adalah menyiapkan rancangan desain leaflet. Outputnya adalah adanya hasil rancangan. Yang ketiga adalah melakukan pencetakan leaflet. Outputnya adalah leaflet telah selesai dicetak. Yang keempat adalah memperbanyak cetakan leaflet. Outputnya adalah jumlah leaflet yang telah selesai dicetak bertambah jumlahnya. Yang kelima adalah menyebarluaskan leaflet kepada pengunjung ruang isolasi. Outputnya adalah setiap keluarga pasien mendapatkan leaflet. Membuat media untuk melakukan penyampaian informasi tentang protokol kesehatan 3M melalui leaflet adalah keterkaitan dengan pelayanan publik adalah memberikan pelayanan serta wawasan dan pengetahuan kepada keluarga pasien ruang isolasi agar selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan pasien di ruang isolasi. Keterkaitan dengan WOG adalah adanya kerjasama dengan Kepala Seksi Rawat Inap, Kepala Seksi Perawatan. Jadi langsung aja perkaitannya nggak usah dibahas. Ya, Bu. Yang kedua adalah membuat media untuk menyampaikan informasi tentang protokol kesehatan 3M melalui banner. Tahapan yang pertama adalah konsultasi dengan Kepala Seksi Keperawatan dan Kepala Seksi Rawat Inap tentang penyampaian informasi. Yang hasilnya adalah adanya arahan dan pemberian izin.
Keterkaitan dengan aneka adalah pertama akuntabilitas, transparansi, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, etika publik adalah mengutamakan pencapaian hasil, komitmen mutu, adanya inovatif, dan anti korupsi, adanya kerja keras. Tahapan yang kedua adalah menyiapkan rancangan desain banner. Outputnya adalah adanya rancangan banner. Keterkaitan dengan aneka adalah akuntabilitas, pertama tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, komitmen mutu, efektivitas mutu, anti korupsi, adanya tanggung jawab. Yang ketiga adalah melakukan pencetakan banner. Banner telah selesai dicetak. Keterkaitan dengan akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan, komitmen mutu, adanya mutu, anti korupsi, adanya tanggung jawab. Yang keempat adalah menempatkan banner di pintu masuk. Hasilnya, output atau hasil yang diharapkan adalah setiap keluarga pasien yang dapat membaca banner ketika masuk ruangan isolasi. Keterkaitan dengan mata. Langsung aja deh, langsung kegiatan dan pendapat. Oh ya. Yang keterkaitan dengan pelayanan publik, memberikan pelayanan serta wawasan pengetahuan kepada keluarga pasien. Langsung sebutkan aja pelayanan publik, kita aja. Kegiatan yang ketiga adalah membuat media untuk melakukan penyampaian informasi tentang protokol kesehatan melalui 3M, melalui poster. Pertama ada konsultasi dengan kepala seksi keperawatan dan kepala seksi rawat inap tentang sosialisasi penyampaian informasi melalui poster. Yang kedua, menyiapkan rancangan desain poster. Outputnya adalah adanya rancangan desain poster. Yang ketiga, melakukan pencetakan poster. Poster telah selesai dicetak. Yang keempat, menempatkan atau menempelkan poster di tempat yang strategis dan mudah dilihat. Outputnya adalah semua keluarga pasien yang berkunjung melihat informasi yang ada di poster. Dan yang keempat adalah sosialisasi ke keluarga pasien tentang bahaya penyakit menular seperti TB paru, HBsAg, dan HIV/AIDS melalui leaflet dan poster. Pertama, adanya konsultasi dengan kepala seksi, penyampaian informasi tentang TB, HBsAg, dan HIV/AIDS melalui leaflet dan poster. Hasilnya yang diharapkan adalah adanya arahan dan pemberian izin. Yang kedua adalah menyiapkan rancangan desain leaflet dan poster. Outputnya adalah adanya rancangan desain leaflet dan poster. Yang ketiga adalah melakukan pencetakan leaflet dan poster. Leaflet dan poster telah selesai dicetak. Yang keempat adalah memperbanyak cetakan leaflet. Leaflet yang telah selesai dicetak jumlahnya digandakan. Yang kelima adalah menyebarkan leaflet kepada pengunjung dan menampilkan poster di koridor kamar pasien. Outputnya adalah setiap keluarga pasien mendapatkan leaflet, sedangkan poster tertempel di koridor kamar pasien. Yang kelima adalah menyediakan pengeras suara sebagai media penyampaian informasi agar lebih optimal. Yang pertama, konsultasi kepala seksi rawat inap dan perawatan tentang penyampaian informasi melalui media suara. Outputnya adalah adanya arahan dan pemberian izin kegiatan. Yang kedua adalah membuat pesan suara. Yang kedua adalah membuat pesan suara. Outputnya adalah pesan suara untuk media informasi telah ada. Yang kedua adalah membeli pengeras suara. Adanya pengeras suara. Yang keempat adalah menempatkan pengeras suara di ruang isolasi. Di ruang isolasi ada pengeras suara. Yang kelima adalah memutar pengeras suara. Outputnya adalah diharapkan di waktu-waktu tertentu ada penyampaian informasi melalui pengeras suara. Yang keenam, membuat kuesioner tentang keberhasilan penyampaian informasi protokol kesehatan di ruang isolasi. Yang pertama adalah konsultasi dengan kepala seksi keperawatan dan rawat inap. Hasil yang diharapkan adanya arahan dan pemberian izin kegiatan. Yang kedua, membuat kuesioner pengetahuan tentang protokol kesehatan. Outputnya diharapkan adanya konsep format kuesioner. Yang ketiga, membagikan kepada keluarga yang datang dan ketika hendak pulang. Setiap output yang diharapkan adalah setiap keluarga pasien yang datang mendapatkan kuesioner. 3. Melakukan tabulasi atau mengelola data. Hasil yang diharapkan tersedianya data jumlah keluarga pasien yang telah mengerti tentang protokol kesehatan. Terima kasih. Sekian, Bu. Oke, terima kasih untuk Adik Jamil atas presentasinya.
Selanjutnya silakan Ibu Mentor, mohon dukungannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Coach dan Bapak Pembudi. Untuk saat ini, alhamdulillah Pak Saudari Jamil telah melakukan beberapa konsultasi kepada saya sebagai mentor. Alhamdulillah beliau sudah sangat-sangat artinya beliau berkonsultasi dengan baik, dan isu yang Saudari Jamil angkat ini memang sangat urgent, karena di rumah sakit Raja Tombolututu ini ada beberapa masyarakat yang daerah terpencil yang sangat pedalaman yang dinamakan suku Bela, itu yang sama sekali yang kurang, artinya mereka tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Untuk itu Saudari Jamil mengangkat isu ini sebagai isu yang urgent. Terima kasih. Ya, oke, makasih untuk Bu Mentor atas dukungannya. Ya, oke. Selanjutnya, Pak Jamil, tunggu dulu, saya lupa tadi, nggak sempat ya. Harus yang membuat informasi dengan bahasa daerah itu ya? Iya Bu, yang 2 bahasa itu Ibu. Ya, kenapa nggak dimunculkan ya mulai tadi? Ya, tidak muncul. Iya, harusnya dimunculkan informasi menggunakan bahasa daerah. Oh iya Bu, nanti ditambahkan Ibu. Nanti di latar belakang juga ditambahi ya. Iya Bu, siap Bu. Tuh ya, jadi ada bahasa daerahnya ya. Karena itu inovasinya selama ini. Iya. Tolong dituliskan ya, karena nggak muncul ini. Ya, oke. Iya Bu, siap Bu. Selanjutnya silakan Pak Fadli selaku penguji. Terima kasih. Yang terhormat Bu Coach, Ya. Bu Yuli, Ibu Mentor, maaf Ibu Mentor, namanya siapa ya Bu Mentor? Saya. Pak Jamil, Bu Mentor, siapa namanya Bu Mentornya? Ibu Heldawati Pak. Iya. Oh Ibu, yang terhormat Ibu Heldawati dan peserta Pak Jamil. Saya pikir ini tadi setelah mendapat informasi ternyata menggunakan 2 bahasa. Saya pikir idenya ini ide baik, melihat betul-betul implementasi di lapangan. Saya mulai saja untuk di pendahuluan bisa dideskripsikan tentang coronavirus COVID-19. Di sini Pak Jamil menjelaskan tentang protokol kesehatan dan coronavirus, tetapi mungkin para pembaca juga ingin ada deskripsi tentang apa itu coronavirus COVID-19. Ya. Baik Pak. Nanti dimasuk coronavirus COVID-19 adalah ini gitu kan. Oh ya Pak. Nah, kedua, 3M juga nanti dijelaskan juga deskripsi. 3M adalah ini. Ya Pak. Ya. Oke. Langsung saja ke tahapan kegiatan. Oh ya Pak. Ya. Short screen saja. Short screen-nya untuk tahap kegiatan pertama. Ya, membuat media untuk melakukan penyampaian informasi di rancangan desain leaflet. Saya pikir untuk ke tahapan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa pemahaman tentang substansi mata pelatihan ini juga dipahami dengan baik dari peserta latsar, sehingga keterkaitan dengan tahapan kegiatan juga bisa diuraikan dengan baik. Ya, selanjutnya karena kita sudah mengetahui dari awal bahwa leaflet ini akan digunakan untuk penyebaran informasi, maka kita sudah tahu bahwa dia akan dicetak dengan banyak. Ya. Jadi nanti kita tidak usah dipisahkan, melakukan pencetakan leaflet lalu memperbanyak, tidak perlu kita pisahkan karena kita sudah tahu ini akan diperbanyak. Ya Pak, siap Pak. Ya, dan
Ini selanjutnya apakah dikerjakan sendiri atau ada keterlibatan teman-teman sejawat lainnya, Pak Jawang? Untuk dua bahasa Pak, nanti saya buat koordinasi sama teman yang mengerti bahasa daerah sini Pak. Kebetulan ada di ruangan teman yang mengerti bahasa daerah ini Pak. Ya, oke. Kalau begitu nanti dimasukkan dalam tahapan-tahapan kegiatannya bahwa ada juga misalnya membangun kerjasama dengan teman yang mengetahui berbahasa. Jadi di sini dia muncul bahwa ada keterlibatan dari beberapa pihak lain. Oh ya Pak, siap Pak. Selanjutnya ini beberapa rancangan tentang rancangan poster, rancangan banner, nanti juga disesuaikan dengan peraturan yang rujukannya, peraturan kesehatan. Jadi nanti itu dilihat di rujukan, maka ketika disusun 3M-nya seperti itu juga nanti dia bawa kesesuaian. Oh ya Pak, siap Pak. Ya Pak Jamil. Karena ini terhadap lebih kepada promosi kesehatannya, penyampaiannya, saya harapkan tadi kan sudah bahasanya yang disampaikan, konten-kontennya itu memang tadi kan sudah ditemukan bahwa salah satunya menggunakan bahasa lain. Ya Pak, bahasa daerah sini Pak. Ya, jadi nanti tinggal penguatan konten dalam hal ini. Saya lihat bentar. Satu lagi. Ini Pak Jamil, ini pengeras suaranya beli sendiri? Rencana sih Pak, beli pakai biaya sendiri Pak. Oh ya, ini coach-nya ini mampu membangun jiwa nasionalisme dan pelayan publik, ini jarang-jarang ini. Saya jadi terharu. Ini ya oke. Nah, salah satu karena memang pesannya dari pelatihan itu adalah membangun perilaku aparatur yang salah satunya pelayan publik seperti yang diajarkan. Jadi, bentar, saya ada satu lagi, catatan saya bentar. Ini setelah mengolah data kuesioner, mungkin ada satu tahapan menyampaikan data hasil kepada rumah sakitnya. Oh iya Pak, bisa tambahkan itu. Ya, di sini kan sudah dikelola data kuesioner, nanti hasilnya juga diberikan kepada rumah sakit sebagai evaluasi. Berarti ditambah sub kegiatannya Pak? Iya, ditambah sub kegiatan. Kan di sini ada mengolah data kuesioner, selanjutnya menyampaikan data hasil kuesioner kepada rumah sakit. Oke, Coach. Ya, itu aja dulu. Saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Penguji. Ya, sudah dicatat semua di Jamil ya. Sudah. Jadi melaporkan data hasil itu di tahapan kegiatan. Oh iya. Yakin. Nah, saya kira cukup ya dicatat semua di Jamil, terutama munculkan tentang bahasa daerahnya. Kemudian bahasa daerah. Ya, Ibu Mentor, saya titip untuk di Jamil tolong dibantu sampai terselesainya kegiatan aktualisasinya ya, supaya sukses dan jangan lupa cari pengeras suara yang bagus ya. Ya. Yang bagus ya. Oke, saya kira itu semangat, dan sekali lagi terima kasih juga untuk penguji. Kita berikan aplaus untuk Pak Jamil, sukses bulan 4 minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin penguji Pak Fadli. Iya. Bagaimana? Kalau begitu kita istirahat dulu ya, menunggu. Ya, kita sholat dulu ya, Pak ya. Ya. Betul. Iya. Masuk jam berapa? Waalaikumsalam. Jam 1. Kita jam 1. Jam 1. Jam 1 ya, mulai istirahat dulu. Iya. Ya, soalnya dia sudah bagi konsumsi nih, Pak Aldinya. Kita di sini, Bu Coach. Di kantor. Konsumsi itu apa? Ya oke. Nah, kita satu lagi nanti jam 1. Ya. Terima kasih. Ya.
saya nggak keluar dari room ini, saya cuma tutup saja. Jadi, Iya, nanti kita menunggu saja. Ya. Ya. Stop record ya Pak.